Jadi saya ingin Gorontalo ini dikenal. Binte Biluhuta itu kalau ada acara di Pemda Kota, Papua. saya bikin satu Jayapura. satu meja. Diperkenalkan. Saya bilang Binte Biluhuta, saya tulis Binte Biluhuta. Saya punya wali kota itu paling senang dengan Binte Biluhuta. Teman-teman saya dari yang coba-coba, terus mereka jadi suka. Saya pernah bikin festival Binte Biluhuta Di sana dalam rangka 23 Januari. Oh, jadi di sana merayakan juga 23 Januari. Saya selalu merayakan. Tapi ibu ini pensiun dini atau mengundurkan diri? Pensiun dini. Pensiun dini ya? Mengajukan pensiun dini. Iya. Atas permintaan sendiri. Iya. Sejak kapan itu, Bu? Sejak tanggal 14 Agustus saya mengajukan. Iya. Kemudian dijawab oleh Pak Wali Kota tanggal 18 Agustus. Iya. Itu ibu mau maju ini sebelumnya sudah bilang ke wali kota? Sudah. Pak siapa? Pak Ben-Hur. Ya. Saya sudah sampaikan bahwa Pak Wali Kota saya mau ingin maju. Setelah ditetapkan oleh Partai Nasdem atau sebelumnya? Sebelum kan pas corona lockdown itu kan saya kesini. Lagi dilarang orang keluar daerah. Saya beranikan diri kesini untuk ketemu Pak Hamid kan. Ya tentunya saya harus menyatakan alasannya kenapa saya harus ke Gorontalo. Saya sampaikan Pak Wali, saya izin pulang ke Gorontalo, saya ingin ketemu dengan dikasih kesempatan sama Bupati Petahana untuk saya bersilaturahim karena niat saya untuk mau jadi cawagupnya beliau. Oh iya saya dukung, saya sangat dukung. Sayang kalau peluang itu Merlan tidak maju. Saya dukung, kalau perlu Pak Wali Kota bilang kalau perlu saya kasih testimoni, saya nanti hadir. Pak Wali bilang gitu. Oh gitu. Untuk meyakinkan bupatinya, nanti saya hadir kata Pak Wali. Wah luar biasa. Iya. Oh iya terima kasih Pak, nanti insya Allah proses ini berjalan. Iya. Kemarin saya balik lagi, bagaimana hasilnya? Belum Pak, nanti kalau memang hasilnya sudah jadi, saya akan lapor kembali. Dan kemarin karena saya berjaga-jaga, jangan sampai saya di Jakarta kemudian beliau pilih saya. Jadi saya sudah mengajukan permohonan surat tanggal 14. Gitu. Sudah ketemu setelah ada keputusan ini sudah ketemu? Belum. Tapi suratnya sudah dimasukkan. Sudah diproses. Begitu saya berangkat, Pak Wali sudah proses. Begitu ada jawaban dari ini saya sampaikan ke BKD, proses lanjut. Jadi dari Jakarta ibu ke Papua dulu kemarin ini? Setelah penetapan partai ini? Setelah penetapan belum ke Papua. Tapi pengunduran untuk pengajuan pensiun dini memang sudah diajukan sebelumnya. Sudah siap. Oh sudah siap. Jadi sudah ditinggalkan di sana. Ini tinggal proses. Kan komunikasi kita dengan kepegawaian, dengan ini sudah ada itu. Tinggal begitu surat saya ajukan. Iya. Kemudian saya sudah ke Jakarta tanggal 18 dan itu Pak Wali Kota sudah menyetujui itu. Dan kemarin sudah di BKN, dan BKN menyatakan bahwa orang yang mundur atas permintaan sendiri itu SK penetapan pemberhentian itu dari Wali Kota sebagai penanggung jawab ASN di daerah. Ini apa namanya PKK? PPK. Iya pejabat apa namanya? Iya. PPK, iya. Pembina kepegawaian, pejabat pembina kepegawaian, iya itu. Pembina kepegawaian PPK, iya. Iya. Oh iya. Kemudian ini kan sudah ada dua partai yang tiga. Jadi Nasdem, PKS, Demokrat. Iya. Kemudian Pak Tony ini bagaimana dukungannya? Beliau mau turun atau apa ini? Ya, Pak Tony selama ini kan memang dia kuning kan? Iya. Begitu. Jadi ya mungkin akan turun, tetapi kan harus koordinasi kembali. Ya, menjaga. Dan mereka bilang menjaga marwah partainya. Iya. Tidak apa-apa satu keluarga berbeda pilihan bukan berarti kan bermusuhan. Iya betul. Semakin memperkaya hasanah kita, bagaimana kita berkolaborasi untuk membangun.
negeri ini seperti itu. Jadi secara pribadi beliau mendukung, tapi secara partai kan ada mekanismenya. Iya. Kalau Pak Jenderal karena beliau kan orang netral, jadi terang-terangan beliau mendampingi saya sampai kemarin di sini. Iya, yang selama ini kan Jenderal punya nama ini yang sering didengar. Iya, namanya beliau. Iya. Beliau tidak berkenan. Tapi ibu itu kita pernah satu grup di WAG, di WA yang grup perempuan membangun, perempuan Gorontalo membangun. Iya, jadi sama-sama kita di situ ya, tapi iya. komunikasinya tidak terlalu. Saya cuma memantau. Iya. Kemudian ini kan pendaftaran sudah mau tanggal 4 ini sudah mau pendaftaran. Sudah siap semua administrasinya? Sudah, semua sudah. Hanya ada keterangan bebas narkoba yang memang harus di sana. Berarti harus pulang dulu ke Papua ini. Besok saya pulang. Oh, besok. Wah, kita mujur ini. Ibu masih bisa datang ke sini. Iya. Kemudian Ibu mungkin bisa menceritakan masa kecil Ibu di Kabila kan. Bagaimanapun Ibu sudah 32 tahun di Papua, sehingga ya pasti ini tetap akan dipertanyakan siapa sosok Merlan Uloli ini. Ya, tetap pasti akan ada yang bertanya-tanya. Mungkin Ibu bisa menceritakan masa kecilnya, kemudian sampai SMA ya di sini ya, kemudian ke Papua. Iya. Jadi saya itu SD-nya di SDN Uluhuta. SDN Uluhuta itu dulu terletaknya di SMP Kabila sekarang. Iya. Orang tua memang di sini. Orang tua saya di sini. Orang tua saya di Tumbihe. Bapak saya itu kan punya istri 4. Jadi kita dari keluarga besar. Ibu saya ini ibu istri ketiga. Gitu. Jadi saya di Tumbihe yang istri keempat. Tapi dengan Pak Tony, Pak Avanti ini Pak Jenderal satu ibu ya? Jadi satu ibu itu Pak Tony, Pak Jenderal, saya, Ibu Poni, Ibu Risna, ada Idin. Kita berenam. 6. Terus Isno, Trisno. Iya. Itu adik saya juga tapi ibu lain. Oh iya, saya sering komunikasi dengan beliau. Terus ibu pertama juga sudah punya kakak 5 saya di situ. Seperti itu. Iya, jadi memang dari SDN Uluhuta, kemudian SMP. Kemudian SMP Kabila, kemudian SMA-nya di Jayapura. Nah, setelah saya di Jayapura, saya kerja, dari situ saya sekolah terus. Jadi begitu lulus SMA langsung kerja? Di Jayapura? Iya. Langsung kerja. PNS atau? Saya honor. Honor di sana 2 tahun, kemudian jadi PNS. Jadi PNS. Dari PNS itu saya S1 di Setiayapis Jayapura, kemudian S2 saya di Uncen, S3 sampai saya S3. di Uncen. Iya, jadi sambil bekerja Ibu kuliah juga. Iya. Ya begitu. Pindah ke Papua ikut orang tua memang pindah ke sana? Pak Tony. Oh, Pak Tony yang pindah. Pak Tony. Pak Tony kan orang tua saya juga dulu di Jayapura. Orang tua juga merantau di Jayapura dulu. Itu karena ada kakak saya yang dari ibu pertama memang merantau di Papua. Jadi Pak Tony ikut ke sana. Kemudian setelah. Tapi Pak Tony sudah di sana duluan, sudah lama di sana baru Ibu pindah. Iya, Pak Tony sudah duluan, terus saya ke sana pindah. Iya. Kemudian saya kerja, Pak Tony juga di sana saya ketua kerukunan warga Gorontalo. Yang sebelumnya adalah Pak Tony. Iya. Kakak IG. Ya. Tapi banyak orang Gorontalo di sana. Kami khusus kota Jayapura itu 300 kakak. Iya. Terus kalau se-Papua kita, Papua itu kan ada 9 kabupaten. Iya. Kota. Gitu. Jadi ada yang ya segelintir, ada orang Gorontalo, ada yang tidak, tapi daerah-daerah pemekaran itu nggak ada orang Gorontalo, nggak ada. Yang rata-rata hanya orang itu di Biak, di Timika, di Serui, itu ada di apa ini Nabire, Anokwari, itu ada orang Gorontalo. Tapi ada macam Wamena, kita tidak bisa bentuk KKIG-nya karena masyarakatnya orang Gorontalo hanya sedikit. Ya, hanya 10 orang, 15 orang seperti itu. Kalau daerah-daerah yang banyak saya bentuk KKIG-nya. Gitu.
Iya, berarti Pak Tony yang duluan ke sana, yang Iya. Setelah itu Ibu ikut sama adik-adik Ibu. Anak keberapa? Saya anak bungsu. Oh, anak bungsu, pantasan disayang. Saya anak bungsu dari 6 bersaudara. Iya. Gitu. Mungkin ini sudah ada bocoran visi misi. Kan ketika bertemu Pak Hamim, minimal Ibu sudah punya program apa yang akan disampaikan, yang disampaikan waktu itu, disampaikan ke beliau bahwa ini loh yang akan saya lakukan ketika saya akan ketika saya akan mendampingi Bapak begitu. Pertama saya datang itu saya sampaikan kepada Pak Hamim, saya akan bersedia membantu Pak Hamim untuk menjalankan pemerintahan, pengawasan. Kemudian saya ini kan senang inovasi di pelayanan publik. Saya sampaikan bahwa saya ingin berkontribusi untuk merubah pelayanan publik yang masih kurang-kurang, kita akan tingkatkan. Terus kemudian juga saya bilang saya itu ingin sekali Kabupaten Bone Bolango ini indah dipandang, sejuk, bersih seperti itu. Dan saat ini kan Pak Hamim kan sudah melakukan itu juga, walaupun mungkin belum maksimal atau bagaimana, tapi kalau dari segi pembenahan infrastruktur, kemudian penataan kotanya Bone Bolango, itu sudah sangat luar biasa. Kemudian di Bone Bolango itu Dukcapil itu juga bagus prestasinya, terutama apalagi kerjasamanya dengan KPU itu yang saya lihat sangat bagus, karena kadisnya itu yang dari dulu saya melihat, dari saya masih KPU beliau sudah jadi kadis di situ. Pak Octavianus, teman saya. Iya. Oh iya, pasti sering ketemu ya Bu, kalau ada pertemuan atau apa kadis-kadis. Sekali kami bertemu. Sering ketemu. Iya. Mungkin ada lagi yang mau dibenahi selain di Capil atau selain penataan. Iya, bisa. Pelayanan publik itu kan tidak hanya di Dukcapil. Iya. Di kelurahan, di kantor camat, di kampung itu memang akan fokus di situ. Perlu kita lakukan perubahan pelayanan sehingga masyarakat ini benar-benar merasakan bahwa dia terlayani dengan baik, tidak perlu menunggu lama, tidak perlu ribet, tidak perlu bayar, tidak perlu pakai calo. Kesana orientasi saya, dan saya kira Pak Hamim juga sama ya, keinginannya juga sama seperti itu, hanya jadi mempermudah masyarakat, karena belajar dari pelayanan publik di Dukcapil yang pernah saya lakukan di Papua. Kemudian juga akan mendukung program-program beliau yang saat ini sudah jalan dengan sukses. Kemudian saya mungkin tinggal ikut mewarnai begitu. Tentunya ada perbedaan kan laki-laki dengan perempuan. Mungkin kalau ada sentuhan-sentuhan perempuannya kan akan beda gitu. Dan saya yang ini bagi saya di sini itu kan masih banyak sapi jalan-jalan sembarang, berkeliaran sembarang. Di Papua tidak seperti itu. Di Papua tidak ada sapi kan jarang, ada kambing juga jarang, seperti itu. Adanya itu babi. Babi juga itu kan dikurung. Masing-masing yang punya begitu. Tapi di sini saya melihatnya sapi ini harus ditertibkan segera supaya kita bisa menanam gitu. Tentunya masyarakat perlu diedukasi, perlu diberikan sosialisasi dulu sebelum kita adakan sanksi pada mereka gitu. Jadi pelan-pelan saya intens ke sana sehingga masyarakat yang saat ini bisa menanam bunga, kita sama-sama ajak. Kalau membangun di Gorontalo ini kan kita enak karena kita sesama orang Gorontalo kan, kita enak mengajak. Betul. Bahasa kita sama, kita budayanya sama. Lain halnya kalau kita di Papua kan seperti itu. Jadi modal itu yang saya bermimpi bahwa begitu orang masuk Bone Bolango itu nampak, oh ini Bone Bolango.
ciri khasnya apa, bunganya apa, seperti itu. Kemudian masyarakatnya mungkin dasawisma juga mungkin ya, bisa dibina untuk jadi sentra-sentra produktif dan sebagainya. Saya kan 15 tahun saya menjadi sekretaris tim penggerak PKK di kota. Di kota Jayapura. Jadi kenapa tidak, walaupun sudah wakil bupati kan kita bisa berkolaborasi dengan PKK-nya. Kenapa tidak kan? Betul. Nah, jadi jangan kalau sudah wakil bupati terus nggak boleh lagi. Ya ini perempuan ini kan potensi begitu. Kalau orang bijak bilang kalau kita mengajarkan orang banyak melalui perempuan. Kalau lewat bapak-bapak itu pasti dia simpan sendiri. Kalau perempuan dia lebih terbuka untuk membagi informasi itu. Gitu. Jadi mari kita sesama perempuan, saya perempuan, seluruh organisasi wanita, BKMT, organisasi apa ini, kelompok-kelompok pengajian, kemudian PKK-nya dan itu diberdayakan, GOW, semua kita berdayakan untuk kita bagaimana agar yang pertama saya bilang itu sapi, kambing ini biar diikat, jangan berkeliaran supaya dia tidak merusak tanaman. Bayangkan aja tadi saya lewat pagi-pagi itu di dalam taman di depan masjid Jami Kabila itu ada sapi di dalam situ, itu di dalam taman. Sayang kan, di dalam taman kok ada sapi, terus di pusat pemerintahan itu, di pusat-pusat. Ya mungkin karena kesadaran dari masyarakatnya yang masih, perdanya sih sudah ada, cuman kesadaran kemudian penerapan perdanya itu perlu perketat lagi, perlu dimaksimalkan. Dimaksimalkan dan harus ada punishment. Karena kita orang Indonesia ini harus ada sanksi. Kalau nggak ada sanksi orang nggak dengar. Ada sanksi pun masih. Lihat saja kan kalau kita ke luar negeri, ke Singapura, kita takut orang Indonesia karena ada sanksinya. Kan di sana, sementara di sini kalau di sini kan kita di sana di mana buang sampah ada CCTV, itu baru kita dengar dari orang. Kita baru datang, jangan di sini kan tidak boleh foto, tidak boleh apa, kita takut. Cuma kalau di sini tidak boleh merokok, orang merokok. Di Bonebolang itu kan ada perda kawasan kawasan asap namanya, kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok itu kita berdayangkan. Saya lihat luar biasa, orang sangat tidak menghormati orang lain yang tidak perokok, dengan mudahnya orang tarik rokokan. Ini kan sebenarnya tidak baik dan itu memang resikonya besar. Kita yang tidak merokok, perokok pasif justru kita yang paling yang berbahaya justru yang perokok pasif. Itu kan Pak Hamim pernah mengutarakan kekecewaannya terhadap lebih dari sekitar 52% ya kakak di Bonebolango itu perokok. Ini yang untuk bayar jam sostek, tidak ada. Jam sostek ya, atau BPJS. Untuk bayar BPJS itu mereka kesulitan, tapi untuk beli rokok bisa. Itu ini yang sebenarnya yang jadi keprihatinan beliau, bahwa ini memang harus, makanya ada perda kawasan tanpa rokok. Perda itu kita perkuat, kita sosialisasikan, jangan disimpan perdanya. Kemudian malah kita pertegas lagi, ada yang kurang-kurang kita pertegas. Jadi sudah saatnya masyarakat ini memang kita edukasi untuk dia tertib dengan pemerintah ini membuat aturan ini untuk keselamatan kita rakyat. Karena pemerintah ini kan tujuannya kan untuk mengatur rakyat itu sendiri. Nah kalau rakyat tidak mau dengar pemerintah, terus mau jadi apa? Nah untuk itu, sekarang kan seperti corona, sudah masa pandemi ini, saya lihat banyak juga yang tidak pakai masker di jalan-jalan raya, di mana-mana orang berkumpul, di dalam masih juga orang berkumpul, tidak jaga jarak seperti ini kan. Masyarakat ini yang harus terus diedukasi, edukasi untuk bahwa pemerintah itu tujuannya baik, pemerintah itu melindungi rakyatnya, pemerintah itu seperti orang tua di dalam rumah tangga yang di dalamnya anak-anaknya ini kepala batu, ada yang pambadengar, ada yang kepala batu, ada yang tukang melawan, ada yang yang bilang hula hilu, begitu-begitu. Tapi Ibu masih lancar bahasa Gorontalo kan? Sangat. Dengan keluarga tetap bahasa Gorontalo tetap. Tetap. Walaupun di Papua masih tetap anak-anak digunakan. Saya mungkin bahasa Gorontalonya tidak lancar. Karena mereka sudah anak-anak lahir di sana semua. Saya
melahirkan di sini. Oh. Kalau sudah ambil di sana, roncolnya di sini. Setelah ini baru pulang lagi. Jadi anak-anak tetap kelahiran Gorontalo. Lahir di Gorontalo. Jadi tetap orang Gorontalo. Gitu. Hanya orang menyaksikan. Kalau orang yang tidak kenal saya, mereka berpikir bahwa lagi tahu bahasa Gorontalo tuh ibu itu. Iya. Ini moto tanda awati Gorontalo. Bilang begitu. Saya kalau ketemu orang Gorontalo di pasar di Jayapura kan banyak orang Gorontalo juga. Kalau mengatakan orang Gorontalo, sesung bahasa Gorontalo. Tonton. Iya. Tapa, kabila, suawa, isimu, begitu. Kalau sudah tidak tahu bahasa Gorontalo, ibu himbulong anak ini. Pasti kan tidak hidup di Gorontalo, iya saya penen, iya pantas. Orang merantau di Jayapura itu biasanya mereka bangga mengatakan orang Gorontalo. Saya tidak tahu kenapa, tapi yang jelas walaupun mereka hidup di Manado, hidup di Kota Bagu, tetap mengaku sebagai orang Gorontalo. Tapi dia mengaku orang Gorontalo, dan itu mengusik saya punya keGorontaloan saya itu keluar. Karena saya ketua kerukunan. Dan kalau mereka pekerjaannya di tempat-tempat yang tanda kutip, saya suka marah. Gorontalo di mana? Mata tamu Gorontalo? Tidak, saya punya nenek. Lu jangan bilang orang Gorontalo. Bilang saja Gorontalo ada hidup di Kota Bagu. Di mana? Ada darah Gorontalo. Ada Gorontalo. Karena dia tidak mengenal Gorontalo. Seperti itu. Jadi saya suka tegur mereka mengatakan itu. Bilang saja saya nenek yang Gorontalo, tapi saya tidak mengerti Gorontalo seperti itu. Tapi walaupun kelahirannya ditulis Belaan Memodo, kalau dia orang Thailand dia bilang orang Gorontalo, dan dia tidak paham bahasa Gorontalo. Nah kalau seperti itu saya yang suka memproteksi begitu. Jadi saya ini di Papua itu saya ketua kerukunan. Kerukunan kita itu kan kita berbeda dengan kerukunan lain yang besar, orangnya macam Toraja, KKSS, Makassar itu kan mereka ribuan di pasar-pasar semua mereka. Kita itu kecil, hanya 300 kakak begitu. Tapi kalau sudah bicara Gorontalo itu harga diri, martabat itu saya pertaruhkan. Saya menjalankan organisasi KKIG itu kalau sudah saatnya diminta untuk tampil Gorontalo, all out saya. Mau ada uang, tidak ada uang, saya bilang ada. Begitu, harus ada. Saya suka bilang sama pengurus, ini harkat, martabat orang Gorontalo dinilai di sini. Ayo, nggak ada sumbang apa, nggak ada sumbang apa, nggak ada sumbang apa. Sisanya saya yang tutup. Sudah semangat dengan cara-cara seperti itu, akhirnya orang Gorontalo itu terpanggil untuk saya selalu pameran. Pemerintah kota saya daftar, Gorontalo ada daftar. Jadi saya ingin Gorontalo ini dikenal. Di Tebeluhuta itu kalau ada acara di Pemda Kota, Papua, saya bikin satu meja diperkenalkan. Saya Binte Beluhuta, saya punya wali kota itu paling senang dengan Binte Beluhuta. Teman-teman saya dari yang coba, terus mereka jadi suka. Saya pernah bikin festival Binte Beluhuta di sana dalam rangka 23 Januari. Oh, jadi di sana merayakan juga 23 Januari. Saya selalu merayakan. Tumbilatohe tidak. Tumbilatohe tidak. Nanti Tumbilatohe orang bilang orang bingung ini apaan sih? Kan. Orang kira kemarin karena rumah pasti jarang-jarang atau tidak, tempat kita jauh-jauh. Kalau mungkin di sini menyala lampu baru di kampung lain nggak kelihatan. Jadi tidak seru. Dan apa Tumbilatohe-nya. Jadi kalau berdekatan boleh. Jadi festival Binte Beluhuta itu saya buat, dan itu Binte Beluhutanya dari kita sendiri. Jadi kita sampai 100 termos segini. Nah, hitungan kita bahwa satu termos itu dihabiskan oleh orang 50. Nah, kalau 100 berarti 5.000 orang. Saya taruh spanduk besar-besar di pusat kota, di pusat kota Taman Indi itu pusat kota Jayapura. Makan gratis Binte Beluhuta. Pak Wali Kota saya bilang begini, awas orang mau serbu ini, gimana? Tidak apa-apa, serbu saja ada 5.000. Cukup mampu tidak orang 5.000 datang ke sini? Pak Wali Kota saya geleng-geleng kepala. Saya bilang saya hanya memperkenalkan makanan khas Gorontalo, dan saya berharap ini bisa mewarnai pariwisata di Papua. Karena bahannya mudah sekali ditemukan di Papua. Begitu, kemudian dia murah, meriah,
dan massal kan, sedikit bisa orang banyak makan. Begitu. Di Papua kan bahan-bahan baku itu kan agak mahal. Nah kalau binde kita beli aja binde cuma 50.000, so ini bisa orang 25 orang datang makan. Kita arisan-arisan aja langsung bisa dinikmati orang banyak. Iya, jadi intinya walaupun ibu sudah 32 tahun di Papua, tetapi Gorontalo itu tetap tetap melekat, tidak pernah melupakan Gorontalo, dan tepat ibu pulang kampung kalau seperti itu. Karena saya pulang kampung ini seluruh Gorontalo di sana menangis. Orang bilang mereka bangga, tapi mereka sedih. Iya. Sebenarnya saya tidak apa-apa, saya punya rumah kan ada di sana, anak saya juga masih di sana. Nanti kalau ada waktu libur-libur, saya bisa ke sana. Iya. Kan? Berarti anak-anak tetap di sana. Yang satunya itu kerja di sana. Iya, kerja di sana. Saya ini kan anak-anak sudah besar, jadi saya punya jiwa raga ini terus mau diapakan. Dasar memang aktivis kan? Iya. Jadi ya sudah, mari bekerja di kampung sendiri. Kan? Iya. Tapi di sini sudah siap. Walaupun di Papua itu kan medannya juga berat, medan apa namanya. Nah di sini juga kan ada beberapa medan yang cukup berat seperti Pinogu, Bulango Ulu, dan beberapa desa lainnya yang kalau di sana mungkin naik pesawat naik. Kalau saya di sana, daerah saya kan tidak seperti yang di pedalaman, yang mereka pelayanan di kota. harus charter heli, charter pesawat. Seperti teman-teman saya di sana Dukcapil, kalau mereka turun ke kampung itu dia harus sewa pesawat. Sewa pesawat itu ratusan juta. Gitu. Kalau saya tidak di kota, saya diuntungkan. Kita hanya 5 kecamatan, kemudian bisa kita tempuh dengan kecil ya, 5 kecamatan. 5 kecamatan. Kita bisa tempuh dengan naik ojek, naik mobil, naik apa. Nah, bisa. Kondisinya kan berbeda dengan di sini berarti. Nanti kan kalau apalagi kampanye misalnya siap turun full ini. Pak Hamim itu kan selama ini dia memimpin dengan lembut, dengan memimpin orang, istilahnya mungkin memimpin dengan hati. Iya, beliau. Jadi harus mungkin memang pas berpasangan dengan ibu. Iya, ada komitmen nggak dengan Pak Hamim? Saya lihat Pak Hamim itu orangnya sabar, tulus. Kalau saya ini orang yang mau yang cepat, tepat, jangan lama-lama, begitu. Saya tipenya seperti itu, tapi tidak apa-apa. Ini kolaborasi yang indah, begitu. Jadi dan saya perlu belajar banyak dari kesabaran beliau. Saya lihat beliau sabar itu dari bagaimana proses ini panjang, tapi beliau tenang mengolah itu luar biasa, sampai nggak pernah orang isukan sudah berpasangan dengan si A, berpasangan dengan si B, pasang baliho sana sini. Tidak ada kan komentar beliau bicara, saya tidak terima ini, saya tidak begini. Beliau diam, tenang, mengikuti proses ini dengan baik, sampai saya sudah sampaikan, coba Pak Hamim bilang aja terus terang, kalau nggak mau ambil saya, bilang aja, jangan jadi maunya cepat digantung. Saya seperti itu. Tapi Pak Hamim bilang, ini kan proses politik memang seperti itu. Jadi Medan itu harus sabar, harus memutuskan untuk memilih Wagub itu tidak mudah. Tidak semudah. Kan saya sempat desak juga beberapa, sempat bertanya terus kapan. Waktu itu janjinya awal Agustus dan ternyata pertengahan Agustus baru bisa. Iya, minggu ketiga ya. Iya. Mungkin cukup, atau Ibu sudah ada komitmen dengan Pak Hamim ini? Visi dan lain sebagainya. Belum. Tapi pada intinya saya siap membantu Pak Bupati. Kemudian apa perintah beliau, yang tugas-tugas yang beliau percayakan kepada saya, itu saya siap itu. Kemudian dalam pengawasan dari pemerintahan siap membantu itu, dan kemudian yang saya inginkan itu saya ingin membenahi, meningkatkan pelayanan publik. Gitu, karena basic saya itu saya senang di situ, pelayanan publik. Dan kalau melihat masyarakat senang terlayani itu kepuasan batin kita itu. Rasanya nggak usah dinilai dengan uang, tapi lihat masyarakat puas itu satu harga yang tidak bisa nilai dengan uang.
apalagi ini untuk pengabdian memang ya, pulang kampung memang untuk mengabdi. Tapi memang tapi begini Bu, ada beberapa kasus ya yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah setelah terpilih, setelah beberapa bulan menjabat itu terjadi pecah kongsi antara bupati dan wakil bupati. Iya, Ibu melihatnya seperti apa ini, atau ya semoga ini tidak terjadi di Monebolang? Saya sejak awal datang itu kan komitmen saya membantu dan tidak punya kepentingan apa-apa. Sepanjang Pak Bupati ini komit sesuai aturan, sesuai dengan mekanisme, dan saya kan Pak Bupati orang seperti itu, saya pasti akan tunduk. Begitu. Nah, sebagai wakil tentunya saya akan hanya memberikan saran, pertimbangan-pertimbangan bila dibutuhkan. Dan tentunya jauh dari kata itu. Kalau ini kita pelihara sejak awal, dan kembali lagi kita harus tahu menempatkan diri. Namanya wakil, ya wakil. Tentunya ada yang di atas kita. Itu yang harus kita sadari betul. Jadi intinya adalah menempatkan diri sebagai calon wakil. Kemudian Pak Bupati bilang membantu bukan mengganggu. Jadi wakil kepala daerah itu membantu kepala daerah, bukan mengganggu kepala daerah. Luar biasa, saya baru dapat ini istilah ini. Itu pegangan itu yang saya pakai, berarti memang beliau memilih saya memang tujuannya untuk membantu. Bukan mengganggu. Jangan mengganggu, kita tahu diri ya. Kita tahu diri, dan saya kan hidup di rantau di Jayapura itu kan, kalau kepala daerah orang putra daerah, wakilnya itu biasanya dari luar, dan kita sangat tahu menempatkan diri, posisi kita sebagai orang nomor 2. Seperti itu, dan insya Allah saya akan komit, saya tetap istiqomah dengan niat awal saya untuk membantu beliau, dan saya berdoa jika saya terpilih nanti, agak-agak mulai lirik-lirik, mohon Pak Bupati ingatkan saya sebagai janji awal saya. Itu saya sampaikan kepada Pak Bupati kemarin, kalau saya sudah salah-salah, sudah mulai tidak lurus jalannya, Pak Bupati bisa menegur, bisa mengingatkan. Nah, ini kan namanya manusia kan, wajar kalau kita punya ada salah, ada hilaf, kemudian diluruskan lagi. Apapun, pahami dengan saya itu mungkin tuaan saya ya. Beda 4 tahun. Beda 4 tahun. Dengan salah, tapi itu usia. Tetapi dalam hal posisi jabatan, tetap beliau adalah pimpinan saya yang saya harus lindungi, yang harus saya taat, dan yang harus dihargai. Seperti itu, dan itu komitmen saya. Insya Allah. Tidak terasa ini sudah 1 jam lebih. Cukup lama kita ngobrol. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita obrolkan ini, tapi waktu karena Ibu juga buru-buru. Ada lain waktu. Selamat bertarung Bu. Saya ucapkan selamat bertarung. Insya Allah tanggal 4 sampai tanggal 6 September pendaftaran. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah datang menghargai undangan kami. Ini tamu yang spesial ini di podcast Lantai 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.